Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ramadasari, NPM 21220706, program studi kebidanan yang satu transfer. Baiklah Ibu, selamat malam. Baiklah Ibu, karena Ibu kemarin sudah meriksa ke tempat saya, dan kemarin Ibu mengalami mual muntah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang antimetik. Baiklah, mual keinginan untuk muntah atau gejala yang dirasakan di tenggorokan, daerah sekitar lambung. Muntah, aktivitas mengeluarkan isi perut melalui mulut yang disebabkan oleh kerja motorik dari sel pencernaan. Penyebab muntah sendiri itu karena gerakan atau mabuk perjalanan, infeksi, gangguan sel pencernaan, gangguan cedera persarapan, intoleransi makanan, pembiusan dan pembedahan atau kehamilan, efek samping penggunaan obat, gangguan metabolisme, gejala dari penyakit tertentu sehingga merangsang pusat muntah. Antimetik hanya berperan menutupi gejala muntah, sehingga mengobati tuntas perlu dicari penyebab muntahnya. Khususnya berkaitan dengan muntah pada SPP sebagai berikut. Yang pertama itu chemoreseptor atau CTZ menerima kebanyakan rangsangan obat, toksin, dan vertibuler serta meneruskan ke pusat muntah. Yang kedua itu pusat muntah berdasarkan pada medula yang bila terangsang akan menjadi refleks muntah. Dopamin dan levodopa MRFK neurotransmitter yang merangsang CTZ dan diteruskan ke pusat muntah. Beberapa impuls sensor diteruskan ke pusat muntah, misal bau, rasa, dan iritasi mukosa lambung. Penggolongan antimetik berdasarkan mekanisme kerjanya dibedakan 6 antara lain. Yang pertama itu antikolinergik, blokade reseptor H1 di CTZ, efektif terhadap segala jenis muntah, sebanyak digunakan untuk mabuk berat dan mual kehamilan. Antihistamin, contohnya itu skopolamin dan antihistamin, siklizin, meklizin, sinarizin, prometazin, dan dimenhydronate. Yang kedua itu ada antagonis dopamin, efektif untuk mual karena efek samping mekanisme sebagian perintah neurotransmisi dari CTZ ke pusat muntah dengan jalan blokade reseptor dopamin. Propulsif menghambat refleks muntah secara sentral dan bersifat anksiolitis, contohnya metoclopramid dan domperidon. Derivat penotiazin, prochlorperazin, dan titilperazin. Antagonis blokade serotonin yang memicu refleks muntah dari usus halus dan rangsangan terhadap CTZ, terutama efektif selama hari pertama dari terapi dengan sitostatika yang bersifat emetogen kuat juga pada radioterapi, contohnya ondansetron, tripisetron, dan granisetron. Kortikosteroid efektif untuk muntah-muntah yang diakibatkan oleh sitostatika. Penggunaannya seringkali bersamaan suatu antagonis serotonin, contohnya dexamethasone. Benzodiazepin yang mempengaruhi sistem kortikal limbas dari otak yang tidak mempengaruhi frekuensi dan hebatnya emesis, melainkan memperbaiki sikap pasien terhadap peristiwa muntah. Contohnya obatnya itu lorazepam. Yang keenam itu cannabinoida, efektif pada dosis tinggi untuk mengatasi muntah karena penggunaan sitostatika, contohnya marihuana. Baiklah, itu saja Bu yang bisa saya sampaikan tentang obat yang mengandung antimetik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.